Dan saudara, desa pesisir utara di Kabupaten Nagekeo yaitu Desa Marapokot ditinggalkan masyarakat pasca gempa. Warga terdampak gempa mengungsi ke tempat aman. Desa Marapokot, Kecamatan Aesesa, hanya berjarak 30 km dari pusat gempa yang berada di timur laut Kabupaten Nagekeo. Sementara Desa Tungguramba, Kecamatan Aesesa, Nagekeo, NTT menjadi salah satu lokasi terdampak parah akibat gempa. Salah satu korban bencana bercerita, ia dan warga desa lainnya masih tinggal secara swadaya yang mereka buat karena lokasi pengungsian sangat jauh. Mereka pun berharap bantuan segera tiba di desa mereka. Setelah terjadinya gempa, ini Pak Sarif tinggal di mana? Tinggal di bawah kayu Pak, di naungan begini Pak, tidak ada, belum ada bantuan sedikit pun belum ada Pak sampai sekarang ini Pak. Berarti Pak Sarif sejauh ini masih tinggal di luar begitu ya? Di luar Pak, di luar. Ini di Pak, lihat sendiri di pohon-pohonan saya, belum ada tenda apa segala macam. Ya begini, tidak ada, dari dinas belum ada turun. Tapi sejauh ini sudah ada bantuan yang masuk ke sini? Belum Pak, belum. Biar dinas pun belum ada turun ke sini Pak. Cuma hari pertama itu Kapolres dan Kapolsek yang turun. Cek cuma. Belum dinas mau kasih sumbangan ini tidak ada. Lalu bagaimana kondisi terkini para pengungsi yang berada di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Citos Senatun. Citos, untuk saat ini berapa banyak warga yang mengungsi pasca gempa Sabtu lalu dan apa saja kebutuhan yang saat ini masih dibutuhkan oleh warga setempat? Selamat siang, Juno dan saudara. Memang kalau untuk pengungsi di kabupaten atau 7 kabupaten terdampak gempa pada tanggal 15 kemarin, lebih ada 25.000 yang sudah mengungsi. Dan Juno, dapat saya laporkan bahwa di tempat adalah satu wilayah yang paling terdampak di Kecamatan Lambalede Utara, Kabupaten Manggarai Timur, tepatnya di Desa Saterpunda itu, karena memang sampai saat ini seluruh bangunan pada umumnya rumah-rumah warga itu rusak total, termasuk fasilitas-fasilitas kesehatan. Tadi kami memantau puskesmas hancur total, sehingga di belakang saya ini dan juga adalah posko kesehatan yang dibangun untuk melayani para pasien yang harusnya dilayani di Mas Dampek begitu. Tadi kami melihat bahwa evakuasi juga masih terus dilakukan oleh tim Basarnas, baik di rumah warga dan dari posko ini yang akan angkut dari posko menuju ke 3 rumah sakit, yakni di Ruteng, Borong, dan juga di Labuan Bajo. Memang sebagian besar pengungsi ataupun pasien yang berada adalah tertimpa Tuhan begitu akibat gempa. Memang sampai saat ini masih jadi. Kalau di tempat ini, Juno dan juga saudara, ini adalah tempat yang saya merasakan bahwa gempa terbesar ada di tempat ini. Tadi kurang lebih 1 jam yang lalu terjadi gempa yang begitu hebat, dan akhirnya para pasien yang berada di dalam posko kesehatan ini sekarang tidak lagi berada di dalam posko, tapi mereka sudah diungsikan keluar, dan sampai saat ini mereka masih tetap berada di luar dan masih takut untuk kembali ke posko, sekalipun posko itu dibuat dari terpal begitu, tapi mereka enggan untuk kembali ke dalam posko karena memang sampai saat ini masih terus terjadi gempa yang begitu besar. Juno. Ya, Citos, untuk saat ini beberapa warga terutama tadi dari wilayah Lambaleda Timur, Manggarai Timur, dan juga saat ini di Kecamatan Reo, informasinya bahwa bantuan ini masih minim. Apa yang sebenarnya terjadi, kendala apa saja yang dialami oleh pihak BPBD ataupun BNPB untuk segera menyalurkan bantuan? Baik, Juno. Kalau untuk wilayah Kecamatan Reo, itu bantuan memang bisa dimobilisasi dari Labuan Bajo misalnya, karena di situ tempat pendropingan logistik dari pusat ke Labuan Bajo, kemudian berjalan darat untuk sampai ke Kecamatan Reo. Sedang di Kecamatan Lambaleda Timur, dan juga saudara, tadi saya jalan dari Kecamatan Reo ke Lambaleda, tempat saya melaporkan ini. Kondisi jalannya cukup
sulit, maksudnya ada longsoran-longsoran batu yang menutup jalan, kemudian ada patahan-patahan jalan begitu, dan satu titik yang cukup rawan yakni di salah satu jembatan yang berbatasan antara Kecamatan Reo dan Kecamatan Lambaleda Utara ini, di mana jalan ataupun jembatan itu sudah mulai rusak, sudah mulai retak, bahkan jika terjadi gempa susulan bisa dipastikan jembatan itu akan segera rubuh. Dan ini tentu akan menyulitkan penropingan bantuan, karena memang sampai saat ini tadi saya menanyakan pada beberapa warga di sini bahwa bantuan-bantuan memang dikhususkan untuk para pengungsi atau pasien yang berada di posko kesehatan, sementara untuk posko induk yang kurang lebih 3 km dari tempat saya melaporkan ini memang sudah diatur oleh Kementerian Sosial maupun dari berbagai relawan-relawan. Sementara untuk warga yang berada di kampung ini kurang lebih sekitar 20-an rumah memang belum terlayani bantuan sama sekali. Baik, artinya infrastruktur juga rusak pasca gempa dan ini memasuki hari kelima, artinya bantuan harus segera diberikan, terutama tidak melalui jalur darat, melainkan melalui jalur udara. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Citos Natun dari Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dan saudara, aktivitas gempa bumi susulan masih terus terjadi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Wakil Ketua Komisi 4 DPR, fraksi Partai Amanat Nasional Ahmad Yohan menyebutkan warga terdampak gempa masih membutuhkan bantuan baik makanan, selimut hingga kebutuhan seperti popok untuk anak-anak. Sementara Guru Besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian sekaligus pakar gempa Institut Teknologi Bandung, Profesor Irwan Meilano, mengungkap 2 pekan pasca gempa masih akan ada gempa susulan hingga radius 50 km dari titik pusat gempa. Bagi keluarga besar kita yang kemarin rumahnya hancur, sekitar di daerah Waso, Ronting, dan Manggarai Timur, dan sebagian di Kabupaten Ngada, itu mengalami trauma yang luar biasa. Pertama, rumahnya hancur, semua yang mereka miliki rusak, kemudian mereka harus berpindah dari rumahnya. Sehingga kegelisahan itu luar biasa. Kemudian ditambah dengan gempa-gempa susulan yang hampir 3.000 kali ini juga membuat trauma yang luar biasa. Apalagi banyak masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai. Sehingga inilah yang melahirkan banyak posko-posko mandiri atau tenda-tenda mandiri karena menghindari laut ya, karena isu soal tsunami ini membuat saudara kita ini agak trauma dan takut. Sehingga inilah yang membuat kita kesulitan membuat posko bersama. Sehingga masih banyak warga memilih aman dengan cara pandangnya sendiri. Itu kemudian pergi agak jauh dari bibir pantai. Banyak yang bangun di tempat-tempat ketinggian kejauhan sehingga tidak terkoneksi dengan baik. Inilah yang membuat bantuan-bantuan sembako ini belum merata terbaik kepada seluruh masyarakat. Nah, saya kemarin ketika 50 titik juga saya melihat bahwa bantuan sembako ini belum sampai ke banyak titik. Kemudian kita juga bersyukur pemerintah pusat sudah dengan menteri lembaga sudah banyak yang turun berkunjung ke sana untuk memantau melihat secara langsung. Mudah-mudahan pantauan para menteri lembaga dan lain sebagainya ini cepat ikut menyelesaikan persoalan yang ada oleh masyarakat. Pertama soal makannya warga-warga kita yang ada di posko-posko, baik tenda yang dibangun bersama maupun yang mandiri. Kemudian soal kesehatan. Saya melihat kemarin karena ini banyak kampung yang jauh sehingga cuma ada tenda, sanitasinya belum ada, WC-nya belum ada, air minum juga kesulitan, belum dilengkapi dengan para medis ya, sehingga kita khawatir. Itu di wilayah mana Bapak? Orang tempat di Manggarai Timur. Di Manggarai Timur terutama ya, di Waso, di Ronting dan lain-lain. Gempa susulan terbesar biasanya muncul 3-14 hari. Dan 70% di antara gempa-gempa susulan itu terjadi dalam radius 50 kilo dari pusat gempa. Jadi kita tidak hanya fokus di area di mana pusat gempa terjadi, tetapi biasanya berdasarkan riset kami 70% terjadi dalam radius 50 kilo dari pusat gempa utama. Nanti gempa tersebut akan pelan-pelan menurun. Jadi biasanya 1/10-nya itu akan turun dalam 10 hari dan kemudian nanti akan turun signifikan kembali sampai
sangat sedikit itu setelah 100 hari, dan kemudian setelah lebih dari 300 hari akan semakin hilang. Untuk 2 sampai 3 minggu ke depan ini masyarakat harus tetap waspada. Dan kemudian tadi disampaikan juga dari Wakil Ketua Dewan agar kemudian masyarakat mengungsi di tempat yang aman.